Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil praktikum mata kuliah Konservasi Tanah dan Air. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sonia Berliani, saya dari tingkat 4A. Presentasi akan saya bawakan yaitu mengenai pengolahan tanah secara konservasi di Kecamatan Samarang, Kabupaten Garut. Sebelumnya, kita perlu tahu apa itu tanah dan apa itu lahan. Nah, tanah ini adalah bagian kerak bumi yang tersusun dari mineral dan bahan organik. Tanah ini sangat penting peranannya terhadap kehidupan manusia dan kehidupan tumbuhan karena dia menyediakan hara dan air sekaligus sebagai penopang akar. Sedangkan lahan adalah luas tanah yang bisa dimanfaatkan untuk keperluan manusia. Berbeda ya lahan dan tanah karena lahan dapat berupa kolam, rawa, danau, atau bahkan lautan. Nah, apa sih pengolahan tanah dan olah tanah konservasi? Saya mendapat pengertian di mana pengolahan tanah adalah proses tanah digemburkan dan dilembekkan dengan menggunakan bajak ataupun garu yang ditarik dengan berbagai sumber tenaga seperti tenaga manusia, tenaga hewan, dan mesin pertanian atau traktor. Sedangkan olah tanah konservasi merupakan salah satu teknik pengolahan tanah yang meminimalkan gangguan terhadap tanah. Cara ini sering digunakan dalam dunia pertanian dan bahkan memberikan hasil yang cukup baik bagi produktivitas tanaman dan kelestarian tanah. Nah, contoh pengolahan tanah secara konservasi di Kecamatan Samarang, hasil yang saya dapatkan yaitu yang pertama adalah tumpang sari, di mana bentuk pertanaman campuran atau polikultur berupa pelibatan dua jenis tanaman atau lebih pada suatu areal atau pada suatu area lahan tanam dalam waktu yang bersamaan atau agak bersamaan. Di sini contohnya yaitu tumpang sari jenis kacang-kacangan. Untuk biaya kebutuhan dan tenaga kerja, saya mendapatkan hasil dari wawancara kepada petani yang melakukan teknik tumpang sari. Yang melakukan teknik tumpang sari tersebut, biaya itu dibagi menjadi dua, yaitu ada biaya tetap dan biaya variabel, di mana biaya tetap itu terdiri dari berbagai benih jenis kacang, pestisida, pupuk, dan tenaga kerja. Sedangkan biaya variabel terdiri dari biaya penyusutan dan biaya pajak. Nah, yang ketiga adalah guludan. Guludan ini merupakan tumpukan tanah atau galengan yang dibuat memanjang memotong kemiringan lereng. Fungsinya untuk menghambat aliran permukaan, menyimpan air di bagian atas, dan untuk memotong panjang lereng. Biaya yang dikeluarkan dalam penggunaan guludan ini atau melakukan guludan ini hanyalah uang atau biaya untuk tenaga kerja besar 500.000 per hektar. Di sini ada contohnya adalah pembuatan guludan, terlihat dari bentuknya yaitu memanjang. Selanjutnya yaitu adalah terasering, di mana terasering ini merupakan konservasi dengan membuat teras-teras yang dilakukan untuk mengurangi panjang lereng, menahan air sehingga mengurangi kecepatan dan jumlah aliran permukaan, serta memperbesar peluang penyerapan air oleh tanah. Nah, di sini ada contohnya terasering di Kecamatan Samarang. Terasering ini banyak sekali digunakan atau dilakukan oleh petani padi sawah karena sangat membantu para petani dalam melakukan usaha taninya. Terasering ini dilakukan karena ketinggian tanah yang berbeda-beda. Untuk biaya kebutuhan dan tenaga kerja dalam penggunaan atau pelaksanaan terasering ini dibagi menjadi dua, yaitu ada penyusutan alat seperti cangkul dan traktor serta biaya tenaga kerja. Untuk biaya tenaga kerja itu setiap daerah menyesuaikan karena setiap daerah memiliki patokannya masing-masing. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.